Baik, sudah selesai semua. Baik, mohon maaf Abah terlambat. Selamat datang anak-anak. Selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Isa. Selamat datang Mas Hendra. Selamat datang yang dari Surabaya, Temanggung, Sragen, Jakarta ada? Jakarta, mana lagi? Ada lagi dari luar kota? Kebumen, Bali, ya. Hah? Mojokerto, baik. Saya mau bicara tentang samadhi. Tahu itu samadhi? Samadhi artinya just shut up, diam. No thinking, no asking, quiet. Kamu tidak harus berbicara apapun. Kamu tidak usah bertanya apapun. Kamu hanya harus diam, mengamati. Dan lama-kelamaan, apapun yang terlintas di dalam kepalamu, kamu berhasil sepenuhnya menjadi pengamat atas pikiranmu. Jangan diblokir, jangan dikondisikan, saya tidak mau memikirkan A, tidak boleh memikirkan B, saya harus membuang pikiran A, pikiran B, tidak seperti itu. Just baca apapun yang ada di dalam dirimu dengan kemurnian kepolosan. Lihat dengan kemurnian dan kepolosan. Itu samadhi. Dan praktek bersamadhi ini kalau tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan intensitas yang mendalam, kita tidak akan mendapat apa-apa. Simple. Kita mengamati awal, mengamati nafas, mengamati energi, mengamati indera, mengamati bagaimana tubuh ini bekerja, bagaimana pikiran ini bekerja, emosi kita amati. Lama-lama Anda melampaui semuanya. Karena perintah pertama yang diturunkan pun adalah Iqra. Betul? Ustaz? Iqra. Anda bayangkan Rasulullah itu seorang ummi. Ummi itu tidak pandai membaca dan menulis. Tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi perintah pertamanya malah disuruh membaca. So, apa maksudnya? Apa yang dibaca? Kalau beliau itu seorang ummi, lantas apa yang dibaca? Maka dari itu sebetulnya jalan ma'rifat di awal itu sudah kelihatan bahwa yang dibaca adalah jagat ini. Dirimu, diri kita yang dibaca, bukan yang di atas kertas. Tapi ini, kalau orang Nasrani bilang pemerintahan Allah itu bukan kita mengumpulkan orang untuk diorganize, bukan menjadi sebuah gereja atau sebuah perkumpulan ibadah, bukan. Pemerintahan Allah harus terjadi di dalam dirimu dari kepala sampai kaki, dari pikiran sampai batin, harus diperintah dengan kesadaran murni. Inilah pemerintahan Allah yang harus kamu perintah.
dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam kepala sampai dalam hati. So, ada metodenya, caranya yaitu adalah dengan bersamadi, mengamati, diam mengamati. Jadi kalau samadhi kita banyak ngomong, kita banyak tukar pikiran, kita ini itu kan konsep ya. Sekarang just do it. Duduk dimanapun kamu bisa beraktivitas, kamu mengamati. Ini jangan lepaskan loh anak-anak. Ingat, ini kalian lagi dengarkan Abah. Kalian jangan lepaskan pengamatan itu. Mulai. Teruskan melihat itu. Nanti akan ada ledakan besar dari dalam diri kalian. Ledakan yang tiba-tiba kamu melihat semuanya sebagai kamu. Kamu melihat orang yang membenci kamu sebagai kamu sendiri. Kamu melihat tumbuhan ini, pohon sebagai kamu sendiri. Kamu akan melihat wajah Allah, wajah Tuhan itu di mana-mana. Seperti kamu melihat dirimu sendiri. Lama-lama akan seperti itu. Kamu jadi manusia, jadi insan yang anti dongkol, anti benci, anti sirik, anti sakit hati, anti patah hati. Karena apa? Karena kamu sudah melampaui perasaanmu sendiri. Kamu sudah menjadi pengamat. Kamu sepenuhnya pengamat. Sepenuhnya syahidah. Begitu ya? Semoga bisa Saya persilahkan kalau mau duduk di depan saya sini. Persilahkan. Daripada mepet-mepet, persilakan ayo monggo, silakan. Saya persilakan di sini. Ya. Silakan jika ada yang mau bertanya atau disampaikan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Silakan. Salam bersama, salam hari. Maaf, jadi apa yang menanyakan pertama kali begini Abah, saya lihat di banyak medsos itu terkait dengan mata ketiga. Lebih keras ya? Saya melihat di medsos itu banyak yang menjual jasa membuka mata ketiga kalau nggak salah. Nah, yang saya pengen tanyakan, apa sih Bah fenomena mata ketiga itu? Gitu. Jadi kok sampai banyak orang yang menjual jasa itu gitu? Apa urgensinya untuk kita gitu? Terima kasih ya. Oke, Abah tanya dulu sama kamu. Kamu sudah berapa tahun menjadi anak Abah? Dari tahun 98, lebih dari 20 tahun. Oke, let's say 20 tahun. Selama 20 tahun itu, di tahun keberapa kamu mulai merasakan ada loncatan jiwa, yang mana kamu melihat segala sesuatunya dengan sepenuhnya bahwa, dia yang jahat sama saya dalam pikiran. Tapi kamu tidak terganggu dengan itu. Kamu merasakan sepenuhnya dia itu kamu. Tahun 2020. Oke, sebentar. Kamu melihat orang apapun, kamu melihat apa adanya. Melihat yang baik sama kamu, yang jahat sama kamu, yang iseng, yang culas sama kamu, itu kamu merasa biasa saja. Itu kamu merasa, ya dia saya dia. Apa istilah kita? Meras tuh. Merasa satu dengan setiap wujud, setiap keberadaan. Dan apapun yang ditujukan kepada kamu, kerugian kah, hinaan kah,
kamu sama sekali tidak terganggu. Karena apa? Kamu melihat semuanya yang ada di diriku ini nothingness. Aku bukan tubuh, kamu menghina tubuhku yang mana? Kamu menghina harga diriku, aku pun bukan harga diriku itu. Nah, fenomena itu kamu alami di tahun keberapa? Setelah selama ini kamu belajar? 2022, 2023. 2 tahun. Oke. Selama 18 tahun. Ya. Oke. So, mungkinkah selama 18 tahun itu kita otak-atik hidup kita? Betul kan? Oke. Jadi mata ketiga itu bukan mata yang ada di sini ya, kayak Ziva gitu. Ziva bukan sosok di Himalaya. Ziva itu prinsip, lambang kesempurnaan. Lambang kesempurnaan insan yang sudah tercerahkan itu Ziva. Dan ketika orang yang sudah bisa membakar habis egonya, membakar habis memori. Jadi kalau kita melihat ini kan di belakang mata kita ada memori. Anda melihat saya, pertama kali pasti plus minus, oh si gundul ini, si botak itu. Plus minus ya. Betul? Ada memori. Anda melihat seseorang pakai data. Ini orang kurus, ini orang tinggi, ini orang gemuk, pakai data. Nah, ketika Anda sudah membakar habis data Anda melihat seseorang apa adanya. Anda melihat lalat apa adanya. Anda bisa melihat lalat dengan indah, apa adanya. Kalau ada lalat di sini, kamu tinggal giniin aja. Anda melihat pohon apa adanya. Anda melihat seseorang apa adanya. No judgment, no memory, no data. Dan ketika data itu sudah terbakar habis, kamu akan melihat semuanya dengan kemurnian. Kamu bisa melihat dia sebagai dirimu sendiri. Dan kamu gak akan pernah terganggu dengan apapun. Kamu punya visi baru melihat segala sesuatunya. Visi baru melihat kehidupan. Ketika kamu bisa melihat visi baru tentang kehidupan, itu mata ketiga sudah terbuka. New vision. Dan bukan di sini ada indera mata, bukan. Kamu melangkah, melihat segala sesuatunya, merasakan kebersatuanmu dengan apa yang kamu hadapi. Nah, mungkin nggak itu berlangsung selama beberapa jam, bayar sekian, buka mata ketiga bisa? Mungkin tidak. Sementara yang di sini 18 tahun belajar. Butuh, gini aja lah. Nabi Rasul aja berdarah-darah kok. Kita minta 3 jam instan, beberapa jam instan dengan bayaran beberapa rupiah. It doesn't make any sense. Arjuna saja mengalami harus terjun ke Bharatayuddha. Sementara Anda hanya duduk di depan seseorang kemudian terbuka. Hah? Seperti itu cara mainnya? Enggak, sayang. Anda betul-betul harus mengalami apa itu hidup, memahami apa itu hidup, memahami kamu ini di mana, memahami pikiran ini di mana, bagaimana ini pikiran menguasai saya, bagaimana emosi ini menguasai saya. Bagaimana ego harga diri ini betul-betul menjajah saya, sampai akhirnya Anda betul-betul bebas dari data-data dan dari memori yang ada di belakang kepala sini. Anda bisa melihat semua apa adanya. Mungkin kedua kali Abah akan datang lagi di sini, kamu akan melihat Abah tidak asik gundul ini siapa ini. Pasti akan lebih jernih. Kita melihat, maaf, telek ayam, ya kita lihat apa ada, jangan di judgment. Jangan dihakimi. Telek ya telek. Kotoran ya kotoran. Jangan dihakimi. Lao Tzu bicara begini. Lao Tzu. Jika kamu mengetahui dan menamakan sesuatu yang indah itu sebagai keindahan, maka saat itu juga lahirlah ketidakindahan atau sesuatu yang buruk. Itu kata Lao Tzu.
Jadi apa? Kalau kamu menilai sesuatu, oh ini indah, langsung di dalam pikiranmu ada itu yang tidak indah. Hah? Sangat indah Lao-Tzu. Oh, ada polemik Lao-Tzu kan nggak ada. Saya nggak peduli. Yang jelas saya ada dan saya sangat menjiwai Lao-Tzu. Saya sangat mencintai dia. Buktinya saya ada di sini. Dengan cinta saya terhadap Lao-Tzu, saya cinta terhadap Muhammad. Saya cinta terhadap Nabi Muhammad. Saya cinta terhadap Nabi Isa. Saya cinta terhadap Sang Agung Gautama Buddha. Semua saya cintai. Dan kita tidak boleh ada batasan untuk mencintai orang-orang besar. Jangan Yesus Kristus saja yang saya cintai. Tidak. Jangan seperti itu. Oke, baby. Terima kasih untuk 18 tahun ya. Tidak sia-sia. Ya? Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Lanjut ini dong, Bang. Yang belum kemarin jadi Upanishad belum sempat kita Upanishad, Weda. Apa, Pak? Sama ini. Minta tolong penjelasan tentang Al-Quran. Quran. Punten Abah, mungkin saya tadi lebih tertarik dengan cerita Lao-Tzu. Mungkin lebih bisa diperdalam ajaran Taoismenya. Oke. Ini kalau anak-anak begini nih, banyak minta ya. Namanya juga anak ya. Iya. Betul. Satu minta Upanishad, satu minta Quran, satu minta Lao-Tzu. Itu namanya Tao Te Ching. Tao Te Ching itu kitabnya Taoisme. Abah rasanya gini ya, Le. Abah tuh agak gimana kalau membahas Quran. Bukan nggak tahu Quran, tetapi kalau Abah ibaratkan gini ya. Kalau Abah mau tanya, ini ada kiai dari NU di sini di depan saya. Hanya kalau Abah mau ibaratkan perumpamaan, Quran itu seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Bayangkan buah kelapa. Kalau kamu mau dapat dalam isinya, kamu harus punya pisau atau golok yang tajam. Kalau pisau atau golokmu tumpul, kamu nggak dapat dalamnya itu. Hah? Kamu pernah siapa yang belum pernah minum kelapa? Halo, baby. Udah pernah kokonat? Baru tadi siang. Nggak siang? Baru tadi Siang kita siang. minum kelapa. Nanti habis dari sini kita nongkrong di situ. Oke. kok saya enggak sih? Jadi Al-Quran itu ibarat buah kelapa, yang mana kalau kamu mau tahu isinya, mau minum airnya, kamu harus melukai kulitnya. Pakai apa? Pakai pisau yang tajam, golok yang tajam. Paham maksud saya golok yang tajam? Pikiran yang tajam. Kalau kamu nggak punya pikiran dan nggak yang tajam, nggak punya golok yang tajam, itu cuma kamu elus-elus doang luarnya, kamu gosok-gosok gitu, kamu sembah-sembah, kamu nggak dapat airnya, kamu nggak dapat dagingnya. Dan resikonya kalau kamu membelah kelapa, kulitnya harus rusak. Paham nggak? Kulitnya harus rusak. Kalau kulitnya nggak rusak, gimana mau belahnya? Kamu elus-elus ngocor sendiri itu. Itulah keindahan Quran. Di mana kamu harus mempertajam pikiranmu dulu, baru kamu bisa menikmatinya. Kalau pikiran kita masih tumpul, yang ada kita malah berantem. Karena banyak tafsir. Contohnya, maaf ya Pak Kiai. Dalam Quran disebutkan berapa Allah menamakan zat dirinya sebagai kami. Jamak, bukan tunggal. Berapa Pak Yai? 1, 2? 99. Itu Asmaul. Cuman dia... Hah? Kami. Allah menyebut dirinya kami. Sifatnya. Kami. Bukan saya loh, bukan aku. Kami. Yang pasti bukan 2 loh, yang pasti bukan 3 ya. Nanti ditengok lagi. Allah menyebut dirinya sebagai zat yang jamak.
bukan tunggal. Nah, kalau saya bilang berarti kami itu adalah kami semua. Kesemestaan itu adalah dia, paham? Kesemestaan itu? Kesemestaan itu adalah dia, termasuk Anda yang ada di depan saya ini. Itu adalah kesemestaannya. Kami. Tapi kan begitu ada pendapat seperti itu, akan ada banyak counter tafsir. Disitulah tidak enaknya. Paham? Akan banyak satu dalil bisa banyak tafsir. So bagi Abah, menurut saya hanya di zaman itu dulu, mungkin hanya Sayyidina Ali yang paham betul dengan apa yang Nabi Muhammad alami, Rasul alami. Hanya Sayyidina Ali saja. Tahu siapa Sayyidina Ali? Jangan-jangan nggak tahu. Halo? Sahabatnya. So, hari ini udah dulu lah, jangan itu dulu ya. Momennya pas Maulid Nabi. Iya, jangan itu dulu. Jangan itu dulu. Oke, siap. Oke. Tahu tecing oke, tapi tahu tecing itu indahnya apa? Dao itu artinya jalan, the way, jalan. Dan dalam nanti beli ya buku Tao Te Ching, banyak itu. Nanti tapi yang asli hanya Abah yang punya. Tapi bukan di atas kertas Abah bacanya ya. Paham ya? Tapi yang di atas kertas tulisannya begini. Yang di atas kertas. Whatsoever can be said is not true. Whatsoever can be said is not true. Whatsoever can be written is not the truth. Terjemahkan. Apapun yang ditulis bukanlah kebenaran. Gila nggak? Ada nggak kitab suci yang nggak dogmatis begitu? Indahnya Tao Te Ching itu begitu. Dalam kalimat awal dibuka, dia sudah suruh jangan percaya sama gue, kan begitu. Gue cuman jalan, kan begitu. Halaman pertama Tao Te Ching adalah apapun yang tertulis itu bukan kebenaran. Apapun yang bisa dikatakan pun itu bukan kebenaran. Itu. Dan itu sejatinya begitu. Kebenaran hanya bisa dialami dan diterjemahkan dalam rasa sadar. Yang masih ada dalam mulut hanya konteks dan opini dan konteks lagi. Counter opini lagi, terus aja kita bermain di situ. Makanya Samadhi, just shut up, just sit down, quiet, witnessing, saksikan. Lama-lama kamu tiba-tiba, lo kok pikiran saya di sini? Saya di sini, pikiran saya di sini, saya jangan kayak saya di halte ini kendaraan lewat sendiri. Kamu blokir itu, bisa nggak? Saya nggak mau blok, saya nggak mau mikirkan tentang uang. Yuk, 3 menit tidak usah mikirkan tentang uang semuanya, oke? Okay? 3 menit tidak usah mikirkan tentang uang. Saya nyerah, Bang. Oke, lanjut kita bahas Tao Te Ching udah ya, gitu aja lah ya. Nanti, nah ini Upanishad. Indahnya Lao Tzu tuh begitu ya. Tao Te Ching. Dan sekarang ada yang mau ini Upanishad. Nah kalau saya bilang Quran itu seperti apa?
kelapa. Kalau tau decing itu seperti buah anggur. Kamu tinggal masukin ceplok aja. Hah? Ya, tinggal kunyah-ngunyahnya tuh mudah. Nah, tau decing. Kalau Upanishad ini seperti buah apel. Abah akan bahas. Mengapa Upanishad ini seperti buah apel, Bah? Ceritanya indah, kulitnya bisa dimakan juga sama kulit-kulitnya, bijinya juga bisa dimakan juga. Udah 3 menit? Tadi nggak mikirin duit ya? Lupa ya? Nah, sekarang pasti ada duit di kepala Anda. Duit. Betul? Karena kita meminta untuk jangan mikirkan uang 3 menit. Itu perintah dari siapa? Pikiran. Jadi yang memblokir pikiran atau yang membuang pikiran pasti pikiran yang lain. Begitu Anda masuk lagi ke alam nyata dalam pikiran Anda, loh kok bener 3 menit doang, setelah itu menit keempat uang. Ya. So anak-anak, Bapak Ibu, Abah sering mengatakan sama anak-anak, jika Anda bersyahadat, Anda harus bisa membentangkan jalan kasih untuk seluruhnya. Sekarang udah gak usah ngomong berapa kali kamu ngaji, kamu punya kasih sayang gak di dalam dirimu? Cukup. Kamu punya cinta gak di dalam dirimu? Wait. Kamu melangkah untuk beribadah, berdoa. Bisa gak dengan cinta? Atau kamu masih butuh sesuatu? Kalau cinta itu udah gak butuh sesuatu, baby. Kamu pernah mencintai seseorang? Apapun kamu kasih, duit tinggal di dompet, di ATM. Tinggal cewekku minta tas nih. Pernah sebodoh itu? Pernah sebodoh itu? Jadi cinta itu harus bodoh. Sekali lagi, cinta itu harus bodoh. Kalau pinter itu namanya dagang. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, ya Allah. Itu kamu dagang namanya sama Allah. Kalau cinta ya udah, saya dikasih ini, saya sepenuhnya menerima itu sebagai tanda cinta. Kamu dikasih sakit, ya udah, terima kasih. Saat ini cuma ada 10.000 di dompet, terima kasih. Astagfirullah. Tinggal 10.000 pulang piye, Pak? Pulang hidup gitu dong. Oke? Jadi yang namanya, kalau kamu masih melihat Allah sebagai sesuatu yang bisa kamu mintai, kamu namanya itu bukan hubungan cinta, tapi hubungan transaksional. Dan kamu ada di rombongan itu, puluhan miliar orang ada di rombongan itu. Jadilah rombongan yang punya baris sendiri dong. Saya mau memberi kepada Allah, bukan meminta. Saya berikan. Saya nggak meminta, saya beri. Itu baru begini. Itu baru Islam. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Dan mata ketiga itu tandanya punya new sensitivity. Ada orang sedih, kamu ikut pilunya. Karena kesadaran kita kan masih kesadaran aku. Kalau ibuku sakit, sedih, istriku sakit, sedih. Tapi kalau ada perempuan tua yang sakit, bukan ibuku. Ada bapak-bapak sakit, bukan. Kenapa? Kesadaran kita masih kesadaran aku. Ibuku sakit, sedih. Ibunya orang lain, biasa aja. Tapi kalau sudah mata ketiga sudah terbuka,
Kamu punya new sensitivity. Ada orang sakit, kamu merasakan seperti sepenuhnya ibuku. Ingat ya, para pelaku terapi, aku selalu bilang sama kalian. Ingat, kalau ada anak kecil di depan kalian, sepenuhnya rasakan bahwa itu adalah anakmu juga yang sedang sakit, kamu pegang. Oke? Itu dulu kamu bangun. Kalau enggak, kamu enggak ngapain apa begini. Oh, ini nanti pulang dibekelin apa gitu. Awas loh. Oke, baby? Yes. Balik Upanishad. Ada satu kisah yang sangat, yang Upanishad itu bagian dari Weda. Weda itu kitab sucinya Hindu. Tapi bagi Abah, Hindu itu bukan agama. Ya. Jadi Hindu itu sebuah nilai. Laku hidup. Sama sebenarnya Islam itu bukan agama. Nah, di dalam Weda ada satu bagian namanya Upanishad. Upanishad artinya apa sih? Sit before the guru. Kamu duduk berdekatan di bawah dengan guru. Ya, duduk berdampingan dengan guru. Itu namanya arti dari Upanishad. Ya. Dan ada satu kisah. Jadi dituliskan di sana, zaman dulu ada resi Brahmana yang bernama Udalak. Ada yang pernah dengar cerita Udalak dan Switchketu? Ada? Belum? Udalak itu seorang resi, seorang maharsi, seorang Brahmana. Tahu? Kalau sekarang kita kiai, pendeta, mempunyai seorang anak yang namanya Switchketu. Anak kecil. Kecilnya segimana, Pak? Seginilah. Daripada kalian menghayal kecilnya segimana, seginilah. Switchketu kecil terbiasa sudah mengikuti perjalanan ayahnya. Melakukan puja, samadhi, melayani umat. Keterampilannya dalam bersamadhi sudah sangat dalam, Switchketu. Tapi masih ada satu pertanyaan mendasar yang dia ingin klarifikasi dengan ayahnya. Switchketu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saya tahu samadhi akan mengantarkan kita kepada hening, sunya," kata dia. Dalam sunya itu kita menjadi bukan siapa-siapa, kekosongan. Tapi bagaimana itu terjadi? Bagaimana itu terjadi? Sebenarnya apa sih inti dari diri kita ini? Switchketu kecil bertanya seperti itu kepada ayahnya. Apa, Bapak, apa inti dari diri kita ini? Abah ulangi, pertanyaannya simpel. Apa inti dari diri kita ini? Lalu Udalak membuat sebuah perumpamaan kepada Switchketu dan diminta Switchketu, "Nak, kamu ambil di sana ada pohon beringin." Abah ibarat pohon beringin. Kamu lihat pohon beringin di sana? Ya. Berjalanlah ke sana.
Kemudian ambillah 1 biji pohon beringin. Kemudian bawa ke sini. Suitsuke itu berangkat. Berjalan ke arah pohon beringin, dia ambil 1 biji pohon beringin, bijinya, kemudian dia bawa kepada ayahnya. Ini ayahku, ujar Suitsuke itu. Kata ayahnya, belah. Kuliti. Belah kuliti. Kulitnya dibelah. Kecil dibelah. Ayahnya udahlah bicara sampai bagian yang paling dalam. Sampai bagian yang paling dalam. Suitsuke itu dengan tatapan kemurnian dan kepolosannya berbicara. Apa? Nah, tidak ada apa-apa. Paham maksudnya, Pak? Jadi pohon beringin yang besar itu, yang tinggi itu, bisa tumbuh dari 1 buah biji. Dan inti dari 1 buah biji adalah kekosongan. Dari kekosongan itu bisa tumbuh pohon beringin yang sangat besar. Nah, lalu kita itu bagaimana, Pak? Lalu Udalak bilang kepada Suitsuke itu, lalu saya juga begitu dong, Bapak, Ayah. Makanya ada suatu istilah yang terkenal yang diucapkan oleh Udalak, yaitu apa? Ayo, ada yang tahu? Tatwamasi. Tatwamasi. These are thou are this. You are this. Ini juga kamu juga seperti pohon itu, kamu juga berawal dari kekosongan. Suitsuke itu. You are that. Kamu juga itu. Ya, Tatwamasi itu terkenal sekali. Memaknai hidup adalah sebuah rahim spiritual kita adalah kekosongan. Hanya orang-orang yang berani menyadari dirinya hanyalah berawal dari kekosongan, maka dia akan bahagia sepenuhnya. Apa ulangi? Fondasi dari isness adalah nothingness. Fondasi dari keberadaan adalah ketidakberadaan. Fondasi. Segala sesuatu yang berwujud diawali dengan tanpa wujud. Segala sesuatu yang ada diawali dengan ketidakberadaan. Begitu juga dengan kalian. Begitu juga dengan kita. So, ketika kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, Anda tidak akan lagi takut mati dengan hasrat. Ya udah, mati sekarang, oke. Besok, oke. Ada yang berbicara kasar, nggak apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa. Kamu mau menghina saya apanya? Ada yang merendahkan kamu, silahkan. Saya juga bukan siapa-siapa kok. Kamu menjadi orang yang undisturbed, tidak terganggu, tidak bisa digoyang-goyang oleh apa. Tidak bisa diganggu. Uninterrupted person. Bukan person lagi. Uninterrupted being. Bukan being lagi, Pak. Oh iya, non-being. Kamu adalah non-being. Kamu adalah kesadaran yang mewujud dalam tubuh seorang yang namanya Dina. Betul? Kamu bukan tubuh, kamu adalah kesadaran yang mewujud di dalam tubuh seorang Dina.
Dan kesadaran itu yang tadinya turun sebagai kesadaran semesta menjadi kesadaran kesadaran aku. Karena di situ ada pikiran, ada perasaan, ada identity. Begitu pikiran, perasaan, identity itu hancur, lenyap, kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih. Itu bukan saya. Kamu akan kembali lagi kepada I yang seluruhnya. I-nya hilang ya. Kukunya itu hilang. Jadi kamu kembali kepada kesadaran semesta seluruhnya. Pertanyaan Abah simple, mungkin nggak kalau kita mau ke arah situ tapi masih membawa hasrat? Ingin dikenal, ingin harga diri kita, ingin apalagi ingin kaya, ingin itu. Mungkin tidak. Boleh kaya. Kali kita harus kaya. Tapi jangan nangis kalau kekayaan kita diambil sedikit. Jangan nangis. Apa pernah bilang kan? Kita harus kaya. Tetapi kalau kita tidak dikayakan, jangan merengek-rengek mulu. Udah nggak apa-apa. Toh semua ini akan berakhir, toh tubuh kita juga akan diambil, semua akan kembali ke rumahnya masing-masing. Kalau kita berani, kalau Anda berani dan menyadari sepenuhnya, kita adalah nothingness, Anda akan melangkah dengan cinta. Ingat, jangan lepaskan. Tarik nafas Anda lahir, hembus nafas Anda mati. Kematian dan kelahiran terjadi saat ini juga loh sayang. So Anda nggak perlu takut. Ketika Anda nanti betul-betul meninggalkan ini kan cuma loncatan. Leaping. From one road to another road. From one body to another womb. To womb. Apa? Womb. Rahim. Ya. Kenapa tiba-tiba kamu kan begitu kamu lahir dari rahim ibu, kamu ngerti nggak benar atau salah itu? Nggak kan? Yang harus dan yang tidak harus itu kamu tahu nggak? Enggak kan? Kamu taunya yang harus dan tidak harus, benar dan salah, indah dan jelek, itu dari siapa? Nah, mata ketiga itu sudah ada, kamu lahir itu sudah ada. Cuman begitu dikasih data itu tutup semua itu. Ada memori ketutup semua itu. Dan ini adalah tubuh memori. Ini nih. Ini kan tubuh memori nih. Tuh. Contohnya, tanaman. Anda menanam 1 biji rambutan, pasti tumbuh pohon rambutan, nggak mungkin pohon mangga, betul? Kenapa bisa begitu? Berarti 1 biji kecil biji rambutan punya memori. Tumbuhan, Mbah. Kalau manusia gimana? Oke. Anda dari sperma dengan sel telur. Spermanya ada berapa? Cuma 1 kan? Membuahi 1 sel telur. Hanya 1. Membuahi 1 sel telur. Kemudian Anda lahir. Anda pasti mirip bapak ibu Anda. Kalau mirip tetangga itu perlu tanda tanya deh. Ya, pasti mirip bapak ibu Anda. Kenapa dari 1 sel yang kecil itu membuat Anda mirip dengan bapak Anda? Apa bapak Anda ngaduknya di dalam gitu, pakai semen gitu di perut ibu Anda? Kan enggak. Kan melalui sel itu. Jadi di dalam sel itu ada memori. So tubuh ini adalah tubuh memori. Tubuh data. Kalau Abah bisa bilang ini adalah karmic body. Tubuh karma. Paham? Dari single cell organism menuju multi cell organism, menuju terus evolusi, kamu menjadi spesies yang Homo sapiens dan lain-lain, beradab dan lain-lain. Kan awalnya dari itu.
Abah bicara tentang atom nih. Bagian terkecil dalam tubuh kita itu kan bukan sel tapi atom. Pernah cari tahu dia itu, atom itu karakternya seperti apa? Sampai paling dalam atom itu intinya apa? Inti atom itu apa? Kalau dilihat itu nggak ada, cuma nothingness. Ada pendapat yang bilang itu ada gelombang, bah, yaitu vibe-nya, vibrasinya. Oke, gitu dulu. Mungkin ada yang mau ditanya? Silakan. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, berarti sesi privat ya yang Mungkin datang. silakan, mau ada yang mau disampaikan dulu atau Kali ada yang mau disampaikan sebelum nanti ada sesi privat? Silakan. mungkin Bapak Ibu jangan malu-malu, Bapak Ibu. Monggo, monggo. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Abah. Salam restu, Abah. Astagfirullah, Rahayu. Rahayu. Ini saya baru kenal istilah ini apa namanya, untuk menghentikan pikiran itu dengan mengamati. Lagi ini saya baru tahu istilah pelajaran ini ya. Saya kalau untuk menghentikan pikiran memang susah, malah semakin ditekan semakin melebar, malah semakin tidur saja juga masih berpikir terus. Nah ini saya sangat tertarik dengan pelajaran ini, menghentikan pikiran malah kita disuruh mengamati. Nah ini mohon petunjuknya Abah, mohon penjelasan bagaimana kita berlatih mengamati pikiran sehingga kita bisa menerima pikiran itu selalu yes begitu ya. Saya masih bingung. Terima kasih untuk pencerahannya. Dengan siapa Ibu tadi? Ibu Tati dari Klaten. Okay. Ibu, can you move here close to me? Gak apa-apa, kamu sini dulu. Kamu sini. Sini. Kasih space. Baik. Biar bisa berdekatan tuh. Jadi sifat dasar pikiran. Ada apa, baby? Sifat dasar pikiran itu adalah dia takut. Takut kalau kita menjadi penyaksi. Karena begitu kita menjadi penyaksi, pikiran gak punya kerjaan. Nganggur, jobless. Pikiran itu selalu takut dengan apapun dan takut dengan kesadaran kita. Begitu kesadaran kita tumbuh, pikiran hanya sebagai slide yang akan kamu lihat, pergi lagi, kita lihat, pergi lagi. Seperti kamu ada di atas tebing, kemudian mengamati hewan-hewan buas di bawah. Ada macan, ada serigala. Dan itulah sejatinya kita harus ada di atas tebing sebagai pengamat. So, bagaimana caranya, praktisnya? Simple, Ibu. Ketika pikiran datang, pertama, lihat itu, sadari sebagai fenomena yang tidak abadi.
Monggo yang mau ibadah, atau saya sebetulnya sebentar lagi saja, 15 menit kita selesaikan. Jadi sifat dasar pikiran dia adalah selalu takut. Pikiran itu pengecut. Apalagi ketika kita sudah jadi penyaksi, pikiran tidak akan punya peran apapun di dalam diri Anda. Dia hanya seperti slide yang datang, kemudian pergi lagi, kemudian seperti Anda duduk di halte melihat ada kendaraan, ada Mercy, ada truk berdebu, ada bis double deck, apapun kendaraan, Anda hanya akan melihatnya. Thoughts yang ada di dalam kepala Anda, pikiran, ide, pandangan, baik, buruk, benar, salah, itu adalah fenomena yang tidak kekal. Hari ini Anda memikirkan apa, dia akan pasti berlalu dengan sendirinya. Ketika Anda mencegah itu, justru yang mencegah itu adalah pikiran yang lain. Ketika Anda ingin mengosongkan pikiran Anda, justru perintah mengosongkan pikiran itu adalah dari pikiran yang lain. So masih berputar di mind. So sambil dengarkan apa, perhatikan nafasmu. Perlahan-lahan sadari, rasakan kelembutannya, energi itu menyentuh dinding-dinding hidungmu. Energi masuk, jangan beri effortless. Energi keluar, rasakan kelembutannya. Beri perhatian di sini, jangan fokus. Bukan fokus. Teliti dengan keluguanmu, dengan kealamiahanmu, senatural mungkin. Bernafaslah seperti biasa. Ketika kamu pandai mengamati energi yang comes and go itu, lama-lama pikiran itu juga bisa kamu amati. Abah bilang, kosongin pikiranmu sekarang. Pasti yang kamu disuruh pikiran yang lain kan, Bu? Jenengan? Betul. Sekarang just let it be. Mau ada kenegatifan, mau ada positif, let it be. Biarkan. Begitu. Kita
ada buku yang konyol menurut Abah, yaitu namanya buku Berpikir Positif. Itu buku yang paling konyol menurut Abah. Memang bisa pikiran itu terkondisikan isinya positivity di sini? Enggak. Sifat dasar pikiran itu adalah ada negatif, ada positif. Kamu bisa berpikir jelek tentang apapun dan berpikir baik sebaik-baiknya di sini. So biarkan aja. Kamu hanya pengamat. Perhatikan energi itu masuk keluar. And then apapun yang melintas, apapun yang datang di kepala Anda akan melintas dengan sendirinya. Bisa? Sudah mulai? Tentang si Abah yang gundul ini udah melintas? Hah? Canda ya Bu ya? Si Abah yang gundul ini udah melintas belum? Thought itu, judgment itu, gitu? Melintas kan? Lama-lama melintas Bu. Si A yang tukang gibah itu, lama-lama melintas. Dasar orang itu jelek, pelit, melintas itu. Lama-lama melintas itu. Atau pengalaman masa lalu ibu, lama-lama melintas sendiri. Akhirnya kamu menyadari, cuman ada satu kata, aku bukan pikiran. Selesai. Hanya fenomena psikologis yang akan berlalu dengan sendirinya. Aku adalah kesadaran. Jalannya ya satu-satunya latihan, Ibu. Kita ini kan sedang berpikir. Siapa yang sedang berpikir? Siapa yang di dalam kepalanya ada pikiran tertentu? Cung, anjuk tangan. Sekarang switch. Cung. Lagi memikirkan apa di kepala kalian? Cung. Sekarang lihat, Cung, ada pikiran apa? Gak ada? Really? Wow, amazing. Hurrah. Oke. Ketika ada, buru-buru switch. Tahu switch? Berubah dari pelaku pikir menjadi penyaksi, witness. Buru-buru. Ada orang datang. Jelek loh. Sakit, di sini juga sakit kan. Buru-buru kamu switch dari pelaku pelaku pikir menjadi penyaksi. Biarin. Yang sakit kan pikiran gue, bukan gue. Lama-lama harga dirimu runtuh. Ketika harga diri runtuh, orang lain gak bisa mengganggu kamu. Apapun. Monyet lo, biarin aja. Kalaupun monyet juga bukan saya kok. Betul? Kalaupun benar saya monyet kan bukan saya. Saya nothing kok. Lebih parah dari monyet, nothing. Monyet masih ada hidup, nothing. Kehidupan itu sendiri ada nothing. Semuanya. Ayo, kamu bisa diganggu nggak? Tidak. Begitu itu. So, jangan lepaskan. Sekarang tetap saksikan. Terus, kalau lupa nggak apa, buru-buru balik lagi. Jadi, pelaku samadhi, pelaku meditasi itu harus punya switching skill, keterampilan untuk berubah posisi dari posisi berpikir menjadi menyaksikan pikiran, dari posisi merasakan kebencian, merasakan sedih menjadi menyaksikan emosi. Switch itu loh, keterampilan loh itu. Dan itu nggak bisa belajar di mana-mana, latihan itu. Latihan. Baik, Ibu, tonton. Mungkin begitu dulu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, curhat atau apapun tentang. Abah biasa dengan anak-anak ya. Abah tuh biasa dengan anak. Mau urusan duit, mau urusan putus cinta, mau urusan apa, silahkan aja. Mau urusan utang terus termeh-meh. Cuma satu poin dari Abah. Samadhi meditasi is not for suffering type. Bukan untuk orang yang termehek-mehek. Bukan untuk mengobati penderitaan, tidak. Ini untuk orang kaya.
Latihan samadhi itu untuk orang kaya. Maksud apa? Paham? Bukan hanya kaya kamu punya segalanya, tapi paling tidak kamu tidak takut kehilangan apapun. Sudah lepas. Tapi kalau kamu masih membawa hasrat, ambisi, pengen A, pengen B, susah untuk melakukannya. Apalagi cari kaya. Nggak bisa. Bukan itu. Bukan di sini tempatnya. Bukan untuk suffering type person. Bukan tipe orang yang menderita sebegitu. Paham, baby? Mari tepuk tangan untuk kita semua. Sekian mungkin dari apa. Salam restuku untuk anak-anak. Rahayu.